Bapak Ibu, ini adalah pintu keajaiban di bumi Tuban. Di sini. Maka ini keluar yang baik-baik saja. Contoh ya, begini ya. Ada orang datang sama saya, "Pak Nas, hidup saya hancur." Kalau saya nggak berani ngomong gitu, Pak. Kata malaikat, "Amin." Saya nggak berani. Ada orang yang terlalu berani ngomong, "Aduh Pak Nas, hidup saya hancur." Kalau saya kan dia curhat. "Wow, keren." Saya bilang gitu. Bingung dia, "Loh kok keren Pak Nas?" Ya coba cerita, ada apa? "Saya banyak utang Pak Nas." Ya. "Wow, dahsyat." "Wah, Pak Nas mah keren, dahsyat aja gitu." Ya coba cerita, berapa emang? 200 juta Pak Nas. Ini orangnya besok datang nagih Pak Nas, bawa polisi. "Saya mau dipenjara kalau nggak ada uangnya Pak Nas. Tolong saya Pak Nas, saya pinjam barang sedikit." Ada 4 ya kata yang dia ulang-ulang tuh: hancur, utang, polisi, penjara. Dan biasanya orang kalau lagi galau, hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara. Jadi zikir. Jadi wiridnya bukan subhanallah, tapi hancur, utang, polisi, penjara. Saya bilang gini, "Kamu mau nggak langsung hidupmu ajaib besok?" Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita sama-sama diizinkan oleh Allah untuk menikmati salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian sebelum waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini menjadi hari indah, berkualitas, karena kita bangun di dasar ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa terus seperti ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya para pengurus-pengurus takmir dalam keberkahan, rezekinya berkah berlimpah, anak-anaknya soleh-solehah, dan semua amal solehnya di masjid ini dibalas dengan ganjaran berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang menyaksikan atau yang hadir di tempat ini, mohon izin saya tidak bisa bahasa Jawa. Asal saya dari Jakarta, hanya bisa berdoa mugi-mugi panjenengan sedoyo diparingi sehat wal afiat. Rezeki ini pun berkah berlimpah, putra putri ini pun soleh-soleha, kapunduti pun husnul khatimah, saged malebet swarga firdaus. Amin Allahumma amin. Hanya itu hafalannya Pak. Setelah itu mohon izin kalau bahasa Indonesia. Hari ini saya diminta untuk membahas tentang keajaiban di bumi Tuban ya. Sebenarnya keajaiban ada di mana-mana ya. Mudah-mudahan pembahasan ya, syukur. Pembahasan kali ini membuat Bapak Ibu hadirin wal hadirat mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menulis satu buku judulnya Magnet Rezeki. Alhamdulillah buku itu
saat ini menjadi #1 bestseller di Indonesia. Alhamdulillah, semua atas izin Allah. Yang saya bahagia itu karena mengalahkan Detektif Conan dan Harry Potter gitu. Ya, itu yang kita syukuri. Ternyata ada buku kita yang bisa mengalahkan buku yang isinya mengandung kesyirikan dan hal-hal yang tidak baik. Kenapa disebut magnet rezeki? Karena dalil Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surat Ali Imran ayat 37. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ditemukan makanan di sisinya. Jadi aneh ini, ajaib. Padahal Maryam nggak beli, nggak belanja, nggak masak, nggak kerja, tapi selalu ada makanan di sisinya. Jadi Zakaria heran, karena beliau sudah jadi nabi, tapi tidak dapatkan keajaiban seperti itu. Ini Maryam malah keponakannya dapatkan keajaiban. Ya Maryam, anna laki hadza? Ini dapat dari mana? Kok bisa kamu ini dapat keajaiban? Nah, ini tema kita, keajaiban. Kok bisa kamu dapat keajaiban, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Semua datang dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki, datangnya secara ajaib. Ya. Nah, ini pembahasannya, keajaiban dihubungkan dengan rezeki, dihubungkan dengan ada apa yang terjadi pada para nabi. Sebenarnya Maryam juga bukan nabi, tapi dapatkan keajaiban. Ya. Akhirnya, ya, Zakaria ingin belajar sama Maryam. Nah, ini yang unik. Nabi malah belajar sama yang bukan nabi. Zakaria lelaki belajar sama yang perempuan. Zakaria sudah lebih senior, umur 90 tahun, belajar sama keponakannya sendiri. Ini yang luar biasa. Makanya di depan saya nih kayak seperti Zakaria ini, ya. Yang ini Maryamnya. Jadi yang diajari sebenarnya di depan saya ini lebih hebat daripada yang ada di depan. Tapi ini karena tugas tanggung jawab, mohon izin, nun sewu. Jadi Zakaria bilang, ya Maryam, tolong ajari aku. Ya, kok kamu bisa dapat keajaiban seperti itu? Akhirnya belajarlah ini Zakaria dengan Maryam, diajarkan step-stepnya, by stepnya, sampai kemudian akhirnya kata Zakaria, aku tahu langkah-langkahnya. Di ayat berikutnya 38, hunalika da'a Zakaria rabbah. Setelah mempelajari ilmunya, Zakaria mempraktekannya, kurang lebih begitu. Akhirnya dia berdoa, ya Rabbi, ya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kalau Maryam bisa punya makanan secara ajaib, aku mau juga ya Allah dapat anak secara ajaib. Kenapa dapat anak secara ajaib? Ya, karena Zakaria ini umur 90 tahun, sementara istrinya mandul. Jadi kombinasi yang hampir mustahil. Mustahil punya anak. Mungkin bagi kita, ya, yang punya anak, masya Allah, alhamdulillah, bersyukur. Tapi Zakaria ini sampai waktu tuanya nggak dapatkan anak. Ya. Beliau gelisah, siapa nanti yang akan melanjutkan risalah? Dapat dari Maryam, belajar. Nah, inilah mudah-mudahan hari ini kita open mind. Ada dalam Al-Quran. Ya, kita terbuka pikiran kita, masya Allah, betul ya, ada ya keajaiban.
Akhirnya dikasih anak namanya Yahya. Jadi Yahya ini adalah buah keajaiban dari Zakaria. Jadi kalau Maryam ajaibnya itu makanan, Zakaria keajaibannya itu berupa anak. Nah, bagaimana kita membaca surat ini, ayat ini? Karena banyak sekali keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran, tapi berhenti sampai pengetahuan. Oh iya, saya tahu Nabi Musa belah lautan, Nabi Ibrahim diceburkan ke api, apinya jadi dingin, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan jin, dengan hewan, dengan semua makhluk Allah. Kemudian Nabi Daud bisa bengkokkan besi dengan mudah. Kemudian Nabi Yunus selamat dari ikan paus. Nabi Isa mengambil tanah liat dilemparkan jadi burung. Nabi Muhammad SAW itu keluar susu dari jari jemarinya. Berhenti sampai situ, tahu ada keajaiban. Untuk apa sebenarnya? Semua keajaiban-keajaiban itu diceritakan oleh Allah kepada kita. Apakah hanya berhenti sampai dibaca, ya, dilakukan, tajwid makhraj bagus? Enggak cukup sampai di situ. Harusnya lebih dari itu. Kalau ibu-ibu di belakang ditanya untuk apa resep masakan, ya, kalau dikatakan untuk dinyanyikan jadi lucu. Ya, untuk apa buku resep masakan? Dinyanyikan. Suami datang, "Ma, tolong bikinkan nasi goreng." Cuma nyanyi aja itu. Bahan-bahan, 1 sendok makan bawang merah. Mau semerdu apapun si ibu nyanyi, si suami lapar. Ini Al-Quran resep keajaiban. Berlimpah kisah-kisah keajaiban di dalam Al-Quran, tapi kita berhenti sampai dibaca. Ya. Apakah kita bisa semua untuk mendapatkan keajaiban? Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan semua di sini dapatkan keajaiban dari Allah. Amin. Siapa di sini yang mau dapat keajaiban? Boleh angkat tangannya. Alhamdulillah, mau dapat keajaiban semua. Ya. Mungkin sampai sini ada yang bilang begini, mungkin dalam pikiran ya, Ustadz, itu tadi kan Nabi Zakaria, itu kan Maryam ibunya Nabi, pantaslah mereka dapat keajaiban. Kami ini bukan siapa-siapa, kami ini orang nggak dikenal, kami ini orang ya antah berantah dari kampung ya Jawa gitu ya. Kita bukan siapa-siapa. Oke lah, kalau begitu saya ambil dalilnya yang memang bukan siapa-siapa. Ketika Nabi Sulaiman bertanya pada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dari ya, Yaman ke Palestina?" Itu jaraknya 1.000-1.500 km. Ya. Kan sudah belajar ilmu keajaiban kata Nabi Sulaiman. Kan sudah belajar. Nah, sekarang siapa yang bisa memindahkan? Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah ifrit dari kalangan jin, aku bisa pindahkan itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Artinya sekitar 2-3 jam. Coba Pak, pindahkan istana atau singgasana itu dari Bali ke Aceh Pak, dalam waktu 2-3 jam. Hebat? Hebat banget ya. Tapi kita bilang begini, itu kan jin. Memang jin itu hebat barangkali, tapi ternyata tidak. Setelah itu, apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang bisa lebih cepat daripada jin ini? Siapa yang bisa lebih cepat daripada ifrit ini? Ditender sama Nabi Sulaiman. Apa kata seorang yang tidak dikenal? Ini mirip sama kita ini, tidak dikenal. Qala allazi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah seorang yang tidak dikenal dari kalangan manusia, tapi dia sungguh-sungguh belajar dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan pindahkan singgasana itu sebelum mata berkedip. Masya Allah, sebelum mata berkedip Pak. Sekedip mata aja udah hebat, ini sebelum mata berkedip. Ini kan lebay sekali ayat Al-Quran ini. Kok lebay sekali ayat Al-Quran ya? Sekarang pertanyaannya, untuk apa kisah ini diceritakan kepada kita? Dan ini dikatakan ini bukan nabi, bukan keluarga nabi, bukan jin,
tapi orang tidak dikenal manusia sama seperti Anda semua, kita semua yang ada di sini. Untuk apa kisah ini diceritakan? Untuk dinyanyikan? Untuk pengetahuan? Atau untuk dipraktekkan? Untuk apa Bapak Ibu? Coba tangannya begini supaya seru pagi-pagi ini. Dipraktekkan. Untuk apa kisah Nabi Sulaiman itu diceritakan kepada kita? Dipraktekkan. Praktek, bismillah. Cuma begini, wah Ustadz memang bisa kita praktek seperti itu? Bisa, insya Allah bisa. Itu makanya tema kita hari ini, keajaiban di Bumi Tuban ya. Bisa insya Allah. Dan yakin dulu bahwa kita bisa ya. Cuma memang keajaiban para nabi disebut mukjizat. Keajaiban para nabi disebut mukjizat. Keajaiban ulama disebut karomah. Keajaiban kita semua orang biasa itu namanya maunah. Sama-sama keajaiban, cuma pastinya levelnya berbeda. Cuma insya Allah mudah-mudahan kita semuanya hidup dengan keajaiban. Saya nggak tahu Bapak Ibu semua, kalau saya baca buku, baca Al-Quran ini penasaran Pak. Penasaran sekali. Kok bisa ya? Qabla ayyar tadda ilaika torfuk, itu gimana ceritanya itu? Sebelum mata berkedip berubah itu singgasana. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku ya. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Lalu kemudian saya bilang gini dalam hati, ya Allah aku mau dong seperti itu. Bisa nggak ya? Ya. Tapi ini ayatnya nih bukan manusia, bukan jin, bukan para nabi, tapi orang biasa. Ya Allah aku mau dong. Nah mungkin Bapak Ibu juga akan ngomong kayak gitu, aku mau dong ya. Akhirnya saya coba ya, lihat laptop. Di laptop saya ada Google Map. Sebenarnya saya bilang, loh kok ada tanah kosong di belakang rumah kontrakan saya, ada sekitar 2 hektar. Itu tahun sekitar 2007. Ada tanah 2 hektar. Saya bilang gini, ya Allah aku mau dong tanah ini. Datangkan seperti datangnya istana Ratu Bilqis. Saya kedipin Pak, ting. Alhamdulillah nggak berubah Pak. Ternyata saya tidak sesakti itu ya. Tapi saya tidak menurunkan, saya nggak menurunkan level keyakinan saya. Saya mau ya Allah, itu saya mau ya Allah. Terserah gimana datang caranya. Beberapa hari kemudian Pak Lurah datang, Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map. Boleh deh Pak saya diantarkan ke pemilik tanahnya. Datanglah saya ke pemilik tanahnya. Ini mohon maaf bahasa Betawi ini. Pak Haji tanahnya mau dijual. Iya emang, cuma gua kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya 1 lemari sertifikat semua. Ternyata tuan tanah Bapak Ibu. Gua kagak paham yang lu maksud yang mana. Lu datang deh minggu depan, gue siapin sertifikatnya. Minggu depan saya datang lagi, sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Nih Pak Haji ini bilang, lu bawa deh semua. Bawa Pak Haji. Bayarnya bagaimana? Maksud saya bayar tuh pola pembayaran, harga, notarisnya siapa, kapan kita ke sana. Baru saya ngomong, bayarnya gimana? Dia balik nanya, emang lu punya duit? Lu sok-sokan mau nanya bayarnya gimana? Kata Kiai itu Pak Haji gitu. Karena waktu itu saya umur 28 tahun Pak. 28 tahun masih awam dalam berusaha begitu ya. Kemudian akhirnya waduh saya kayak disekak gitu. Emang lu punya duit? Mau jawab enggak, mau jawab punya pasti bohong itu. Mau jawab enggak punya takut enggak dikasih. Akhirnya saya dalam hati itu ya sudahlah, ini cuma sekedar ya latihan ketemu orang kaya, saya bilang gitu. Saya jawab deh tuh. Kan dia nanya, emang lu punya duit? Enggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu. Lu kan masih bocah. Lu bawa semua. Gue pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gue. Ya Allah Pak, Bu, 2 miliar itu tanah harganya. 18 sertifikat asli saya bawa tanpa uang 1 sen pun, dan jadi perumahan. Dan perumahan itu yang masuk Metro TV disebut sebagai Indonesia's First Islamic Property Developer. Developer syariah pertama di Indonesia tahun 2007.
Masya Allah, saya bilang, wow, ternyata bisa jadi ajaib. Nggak sekedip mata nggak apa-apa ya Allah, yang penting ajaib. Itu kan. Akhirnya Bapak Ibu saya ketagihan, setiap ngelihat tanah saya kedipin Pak. Ada tanah di sana, ting jadi perumahan, ting jadi perumahan, ting jadi, Masya Allah, jadi sekitar 1000 unit rumah. Saya jual-jual itu dapat untung lah, alhamdulillah. Ya. Setelah itu saya coba, ya Allah, aku pengen banget ya Allah bolak-balik ke tanah suci. Waktu itu ada seorang penceramah bilang, Nas, Ka'bah bagi ana itu cuma pintu samping katanya. Kalau ana mau ke Ka'bah, ana tinggal buka, ana masuk ke Ka'bah. Ya, artinya tinggal berangkat naik pesawat maksudnya. Ya Allah, aku mau juga dong. Tiba-tiba ada yang telepon saya, Pak Nas, mau pergi umroh nggak? Boleh Pak. Ya, ini ada ustadz nggak jadi berangkat, jamaahnya udah siap, visa udah keluar, tiket pesawat udah dibeli, hotel udah ada, tolong dong ente yang gantikan. Aduh maaf, saya bukan ustadz. Jadi saya guru ngaji iya, tajwid, makhraj, itu langgam, itu saya ngajar. Tapi kalau untuk ngajar umroh saya belum berani. Ya, darurat dia bilang gitu. Tolonglah, ini tinggal 4 hari lagi, nyari ustadz nggak gampang, tolong ente deh gitu. Ya, akhirnya ya udahlah, karena dipaksa, akhirnya saya berangkat. Ya, saya berangkat. Pas pulang saya ngomong sama jamaah, oh jamaah, mohon maaf, saya sebenarnya ini bukan ustadz, saya bilang begitu. Ya, cuma sekarang saya ngegantikan ustadz yang nggak jadi berangkat. Mohon maaf kalau pelayanan saya kurang maksimal, ibadah juga ya seadanya gitu. Oh bukan ustadz, iya maaf saya ngomongnya di akhir. Kalau ngomong di awal Bapak Ibu nggak ada yang mau berangkat. Ya sudah nggak apa-apa ustadz. Ya, ternyata ada satu jamaah lapor sama travel, itu ustadznya bagus, pakai aja terus. Akhirnya saya jadi pembimbing umroh, bolak-balik ke tanah suci. Cuma ngomong, Bapak, ya Allah aku mau bolak-balik ke tanah suci. Per hari ini 36 kali pergi ke sana. Saya nggak bisa apa-apa. Kehadiran saya di sini untuk fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka nikmat Rabbmu yang dikasih kepada kamu, kasih tahu orang lain supaya orang lain juga termotivasi untuk sama seperti kamu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Maka ternyata bisa. Akhirnya saya coba belajar gimana caranya supaya ini semua orang bisa jadi ajaib. Itulah muncul buku Magnet. Kalau kita bilang semua orang bisa jadi ajaib, kayaknya kayak mistis gitu. Kayak nanti datang pesulap merah ke saya nanti. Ya. Akhirnya saya pakai judul Magnet Rezeki, karena rezeki kan banyak, bukan hanya uang. Rezeki itu kan kesehatan, ya, kemudian panen, kemudian juga keharmonisan, nikmat ibadah itu juga rezeki. Ya, bisa tahajud, bisa subuh seperti ini kan rezeki juga. Makanya saya kasih judul Magnet Rezeki. Ternyata buku itu Masya Allah, alhamdulillah malah jadi #1 bestseller. Nah mudah-mudahan ini kita bisa pelajari ilmunya. Siapa yang mau jadi ajaib? Insya Allah, mudah-mudahan kita semua jadi ajaib. Jadi ajaib itu bisa dipelajari Pak, ternyata keajaiban itu bisa dipelajari, ya. Dan dalil-dalilnya qat'i, dalil-dalilnya saya sudah pilih, ya, dalil-dalil yang Masya Allah, ya, semuanya sahih. Contohnya, ya, saya akan bahas 3 saja, ya, mudah-mudahan sempat ini kita bahas sampai syuruk, ya. Insya Allah syuruk itu 5:04 ya. Oh 15 menit lagi. Ya. Yang pertama, ya, untuk menjadi ajaib. Saya mau tanya dulu di sini. Siapa yang mau dapat, mohon izin ya, mohon izin. Siapa yang mau dapat harta banyak? Semua mau ya dapat harta yang banyak ya. Iya. Jadi selama ini kita agak takut-takut ngebahas beginian di dalam masjid. Masa dalam masjid ngebahas uang? Masa dalam masjid ngebahas harta? Padahal dalam Al-Quran ada. Ya. Tadi ketika saya tanya siapa yang mau dapat banyak harta, semua pada mau. Pertanyaannya, surat dan ayat berapa dalam Al-Quran yang Allah janjikan secara jelas? Ya, secara jelas Allah akan kasih harta demi harta yang banyak. Banyak yang nggak tahu.
Suratnya 71 ayat 12. 71 ayat 12. Dalam juz ke-29. Suratnya surat Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu ayatnya. Aku akan tambahkan kepadamu harta demi harta demi harta. Nah, itu karena bentuknya jamak. Bukan al-almal tapi al-amwal, bentuknya jamak. Silakan dicek 71 ayat 12. Jadi ternyata Allah janjikan harta yang banyak ya, kepada kita semua. Nah sekarang kan bagaimana caranya untuk dapat harta yang banyak itu? Bukan hanya harta anak-anak, ya kebun-kebun, sungai-sungai yang mengalir, yang membuat kalian itu duduk diam, rezeki banyak datang kepada kamu. Gitu. Ya. Kemudian piye carane? Bagaimana caranya? Untuk dapat bagaimana caranya, ya tarik ke ayat atasnya. Jadi ayatnya tadi 12, ditarik ke 10. Itu caranya. Ya, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya, anak kita udah bisa ngikutin. Siapa namanya, Nak? Dapat hadiah ya. 100.000. Sini. Masya Allah bisa ngikutin tadi beliau. Ya. Ya. Alhamdulillah. Sama-sama. Ya. Ini ayatnya juz 29. Anak kita menghafal kok. Ya. Anak kita, wa yumditkum bi amwalin, aku akan tambahkan harta demi harta. Bagaimana caranya? Caranya faqultu astaghfiru rabbakum, minta ampun kalian kepada Allah. Kalau sudah aku ampuni, yursilis samaa 'alaikum midrara, akan diturunkan hujan yang lebat. Ini pertanda rezeki. Hujannya ini rezekinya bukan gerimis. Kalau gerimis itu tanggal 1 gajian, tanggal 5 sudah habis. Itu gerimis. Kalau lebat itu tanggal 1 gajian 2 bulan baru habis. Nah ini lebat. Ya. Nah jadi ternyata caranya adalah faqultu astaghfiru rabbakum, minta ampun kalian kepada Allah. Mungkin kita sudah sering dengar ini, sering banget dengar, ya kan? Kalau mau dapat rezeki yang banyak, istighfar gitu ya. Tapi kita udah istighfar berkali-kali, kenapa nggak dapat juga? Ya. Yo istighfar sampai ada yang 1000 kali istighfar, apa ya ada yang waduh banyak 1000 istighfar. Tapi kenapa kok nggak dapat? Ternyata ada caranya istighfar ini. Ya, ada cara istighfar. Ya, istighfar yang benar. Ya, ya. Jadi sebenarnya kuncinya cuma satu itu. Bapak Ibu kalau ini kata guru saya. Seandainya kamu tidak ada dosa satupun, maka kau jentik jari, berpikir di benak, semua terjadi. Itu kata guru saya. Ya. Seandainya nggak ada dosa satupun, tapi ternyata nggak perlu sampai nggak ada dosa satupun. Satu dosa dilepas, itu keajaiban terjadi. Satu dosa dilepas, keajaiban terjadi. Karena ternyata yang menghalangi rezeki kita ini bukan yang lain, tapi dosa kita sendiri. Contohnya. Ya, di Bojonegoro waktu itu saya ngisi ceramah, ya, mereka cerita pada saat panas mereka tanam tembakau. Pada saat tanam tembakau mereka berharap bisa panen. Sebelum panen udah hujan. Ya. Akhirnya mereka nggak jadi panen. Sekarang pertanyaannya, nggak jadi panennya itu karena cuaca atau karena dosa? Halo, nggak jadi panennya itu karena cuaca atau karena dosa? Betul sekali. Kalau kita pakai lihat Al-Quran, banyak sekali Al-Quran. Ada 2 kisah yang tadi di suratnya, surat yang dibacakan imam kita tadi An-Nazi'at. Di surat di juz ke-29 yang surat kedua juga setelah Al-Haq, setelah setelah
Tabarok ya, yaitu Al-Qalam, itu disebutkan tentang orang yang tidak berhasil panen. Di surat Al-Kahfi juga begitu, nggak berhasil panen. Bukan karena cuaca. Orang ya selama ini kita pakainya ilmu barat. Lepaskan ilmu barat itu. Nggak cocok, nggak kompatibel dengan ilmu kita. Pakai cara Al-Quran. Bukan karena ya cuaca kita nggak jadi panen, tapi karena dosa. Mohon maaf ibu-ibu ya, selama 10 hari ini berapa orang yang digosipin? Halo ibu-ibu, selama rentang 10 hari itu berapa orang yang digosipin? Banyak. Alhamdulillah ngaku. Ya. Suami berpeluh keringat pergi ke sawah macul, ya berpeluh keringat. Istri di rumah gosip. Sekarang pertanyaannya, apakah ini matching di dalam ilmu Islam? Bukan ilmu barat. Kalau ilmu barat nggak ada hubungannya. Kalau dalam Islam ada sekali hubungannya. Suami bekerja keras, istri gosip di rumah, nggak jadi panen, Pak. Kalaupun jadi panen ya segitu-gitu aja. Maka bagaimana caranya, kata Allah? Jangan buat dosa, minta ampun kalian kepada Allah. Kalau sudah dapat ampunan, aku kirimkan hujan yang lebat kepadamu. Nah, ini cara yang pertama untuk bertaubat dengan cara yang benar ya. Coba setiap lakukan dosa langsung sholat taubat. Jangan cuma istighfar ya. Jadi misalnya nih kita, misalnya ibu-ibu ya, habis pulang dari sini ya, kan udah tahu nih ilmunya, langsung astagfirullah, dalam 10 hari ini aku sudah ada 10 orang korban gosip aku ini. Langsung sholat taubat ya, gelar sejadah mungkin setelah ini, setelah syuruk tambahkan sholat isyraq 2 rakaat, tambahkan sholat taubat 2 rakaat ya, tambahkan 2 rakaat sholat taubat. Ya Allah, aku barusan ngaji nih ya Allah, ternyata yang menghalangi rezekiku ini adalah dosaku. Maka kemarin aku sudah gosip, maka inilah sholat taubat yang kulakukan. Jadi sholat taubatnya itu dengan penuh sadar, ini dosa yang aku mau taubati ya. Allahu Akbar 2 rakaat, Masya Allah. Kalau ini yang dilakukan luar biasa ya. Kalau seandainya kita bisa melakukan sholat taubat ini, sholat taubat setiap habis dosa sholat taubat, habis dosa sholat taubat, habis dosa sholat taubat. Sebenarnya setiap sholat itu juga pengguguran dosa. Nabi SAW mengatakan, bagaimanakah kalian ketika ada orang yang di depan rumahnya ada kolam, kemudian dia mandi 5 kali sehari di sana, apakah masih ada tersisa kotorannya? Enggak ada ya Rasulullah. Itulah sholat. Cuma kan selama ini sholat kita sholat kewajiban. Coba sholatnya, ya Allah, aku tadi udah buat salah ya Allah, ini aku datang kepadamu, aku minta ampun kepadamu, sehingga tidak ada dosa satupun yang melekat pada diri saya. Ini saya mau cerita. Ada seorang nenek-nenek tiap hari minta-minta. Tiap hari minta-minta. Dia nggak tahu kalau minta-minta dosa. Ya, dia pikir minta-minta kan happy, enak. Dia tinggal menadah tangan, dia dapat uang banyak. Ya. Akhirnya dia datanglah ke pengajian. Waktu itu pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Kita doakan Ustadz Yusuf Mansur mudah-mudahan dimuliakan dan dibahagiakan Allah. Ya, sekarang lagi ada ujian beliau. Nah, ketika datang ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur bukan pengen ngaji, tapi buat jadi alat praktikum bagi yang ngaji. Yang ngaji kan didoktrin sedekah, dia di luar tinggal panen. Ketahuan sama Ustadz Yusuf Mansur, dipanggil, "Nek, sini Nek, ada apa Pak Ustadz?" Nenek datang pengen minta-minta. Ya enggak Ustadz, saya pengen ngaji. Jangan bohong nih, banyak orang yang laporan kalau nenek datang pengen minta-minta. Gini aja deh, besok kalau nenek datang pengen minta-minta lagi, mohon izin ya, diusir nanti sama satpam ya. Tapi kalau besok nenek datang pengen ngaji, silakan deh ngaji. Akhirnya besoknya datang lagi, cuma berubah niat. Nah, ini berubah niat ini yang penting ya. Ketika dia berubah niat, dia ngaji, suatu hari ada Ustadz Yusuf Mansur, ada saya, ada tuh si nenek ngoceh-ngoceh depan Ustadz Yusuf Mansur ya. Kata Ustadz Yusuf Mansur, udah Nek, gak usah banyak ngomong nih, gue mau kasih duit 250.000 ya. Tapi bukan buat nenek semua, 190.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekah. Paham? Enggak paham Ustaz. Mungkin shock dia mau dikasih duit ya. Akhirnya ngomong sama saya, "Nas, terusin ya Nas." Akhirnya saya di kepala saya terusin jelasin. Saya jelasin pelan-pelan, "Nek, Ustadz Yusuf Mansur itu mau ngasih duit 250.000. Betul kan Ustadz? Saya cari Ustadznya. Loh, kok Ustadznya nggak ada?"
Ini ustadznya gimana nih? Saya tanya sampai ke kantor, itu ustadz mana? Udah pergi. Ya, ini nenek gimana kabarnya? Saya langsung paham. Oh iya, tadi Ustadz Yusuf Mansur kan bilang lanjutin Nas. Maksudnya bukan lanjutin jelasin doang, lanjutinnya sampai ngasih duit juga. Saya dijebak yang baik Bapak Ibu. Keluarlah duit saya, duit 300.000. Nenek ada duit 300.000, tapi bukan buat nenek semua. 240.000 bagikan ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 untuk nenek sebagai ongkos bagikan sedekahnya. Paham? Paham Ustadz. Loh kok cepet paham? Karena ada duitnya. Yang tadi kan abstrak Ustadz, kata dia gitu. 2 minggu kemudian ketemu lagi saya sama si nenek ini. Laporan dia, subhanallah Ustadz, alhamdulillah. Ada apa nek? Itu duit udah satu kering untuk duit-duit kecil Ustadz, 2.000, 5.000, 10.000. Tapi karena komunitasnya peminta-minta yang datang banyak, udah habis, masih ada 3 orang. Nek, kita belum kebagian. Udah habis. Karena didesak, keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa tadi Bapak Ibu? Apal banget kalau urusan duit. Maaf ini. 50.000 disimpan, 10.000 dikeluarin. Nih ya, bagi 3. Udah habis ya, udah habis. Pagi harinya dia melakukan seperti itu. Malam harinya lewat depan sebuah rumah, namanya Ibu Hajah Maryam. Nek, sini nek, ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih, beberapa bulan ini, lihat kalimatnya. Beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Beberapa bulan itu pada saat dia ngaji Bapak Ibu. Beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi pada saat dia bagikan sedekah, alhamdulillah tadi pagi saya sudah daftarkan nenek pergi umroh. Nangis dia, subhanallah Ustaz, 10.000 pergi umroh di travel mana Ustaz? Nah, kita bisa lihat di sini, selama ini si nenek nggak kemana-mana, ibaratnya dia kayak nginjek gas. Tapi mobilnya nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena rem tangannya masih aktif. Bagaimana caranya supaya mobil itu jalan? Selama ini kan dia kerja keras, minta-minta, mungkin di perempatan, mungkin di mana-mana, tapi dia nggak pergi kemana-mana, nggak dapat keajaiban. Tapi setelah dia lepas ini rem tangannya namanya dosa. Dosa apa? Dosa minta-minta. Ketika dilepaskan ini, ya, maka gasnya itu pelan aja Pak. Makanya pulang dari sini Bapak Ibu jangan terlalu kerja keras. Capek Pak kerja keras. Mending kerja taubat aja Pak. Ada dosa taubat, ada dosa sholat taubat, ada dosa sholat taubat. Terus begitu. Saya kenal ilmu ini pada saat saya minus 21 miliar. Makanya bagi saya ilmu ini mahal bagi saya. Ilmu ini saya pelajari dengan minus 21 miliar. Ya, pada saat saya sukses dalam berbisnis lalu kemudian dijatuhkan oleh Allah. Saat itu saya mikirnya jatuhnya karena krisis ekonomi di Amerika tahun 2009. Ini kan katanya Presiden kita Jokowi bilang tahun depan gelap katanya ya. Jangan percaya Bapak Ibu. Ya. Cerah insya Allah. Kalau pakai ilmu Al-Quran. Kalau pakai ilmu barat memang gelap. Silakan mau pilih yang mana. Ya. 2023 di semua negara ya itu katanya gelap. Ya. Jadi, wah saya pas ngelihat waktu habis nih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagi saya ilmu ini mahal. Setelah saya sadar, ya Allah, akhirnya saya sholat taubat. Ya Allah Bapak Ibu, ya 21M lunas tuntas tanpa bekerja keras. Dulu saya kerja keras luar biasa, sampai nggak inget anak, nggak inget istri. Waktu itu saya ikutin pelatihan tentang parenting. Coba ingat senyum anak Anda. Saya inget gitu. Nggak inget Pak. Senyum anak yang kedua, yang pertama inget, yang kedua nggak inget, yang ketiga inget. Ternyata yang kedua ini saya terlalu sibuk bekerja sampai nggak inget anak. Nggak jadi perhatian saya, ya Allah. Saya zolim banget. Ya. Saya kerja keras. Setelah saya tahu ilmu ini, masya Allah, semua jadi terlihat indah. Ya, jadi ternyata kuncinya jangan ada dosa. Ketika nggak ada dosa, masya Allah, ya. Sebenarnya pengen lanjut sebenarnya nih, karena masih nanggung ini. Cuma kita sudah masuk syuruk ini. 10 menit lagi, baik. Alhamdulillah sudah dapat izin. Karena tadi saya dibisik sampai syuruk ya Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Jadi kalau bisa, ya. Udah kerja kerasnya di sholat taubat. Kerja kerasnya di sholat taubat, di sawah ala kadarnya.
Artinya ala kadarnya ya tetap kita pakai ilmu-ilmu pertanian, ya ilmu perdagangan tetap, tapi nggak perlu terlalu ngoyo. Tapi sholat taubat itu ngoyo Bapak Ibu. Ya. Sholat taubat ini kan sebenarnya nggak mesti juga dia berdiri sendiri. Seandainya waktunya nggak cukup, tambahkan dengan sholat yang lain. Ya Allah, ini sholat fajar, sholat sebelum subuh, tapi aku mau tambahkan dengan sholat sunnah taubat. Ditambahin, rendengin, itu niatnya. Silakan nanti belajar fikihnya lagi. Kalau sholat sunnah boleh ditambah, tambah niat. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Ya Allah, aku niat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Allah Akbar. Itu nggak boleh. Ya. Kalau sholat sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua, jadi sholat taubat terus menerus, ya. Kerja kerasa di sana. Yang kedua, saya nggak janjikan Bapak Ibu pulang dari sini terus kemudian ya pas jalan itu kesandung sama kendi dari Majapahit. Duk gitu kan, waduh, ini ada kendi dari Majapahit, bener itu tadi keajaiban di Bumi Tuban. Ya, kemudian digosok-gosok, strok gitu kan, keluar jin. Wuz, sebutkan 3 permintaan. Saya nggak janjikan itu Bapak Ibu, tapi saya janjikan lebih hebat daripada itu. Ya, saya janjikan Bapak Ibu akan ketemu yang lebih hebat daripada kendi dari Majapahit. Coba tangannya begini Bapak Ibu, tunjuk mulut. Hai kamu, kamu adalah pintu keajaiban. Semua yang keluar darimu dikabulkan oleh Allah. Lebih hebat daripada kendi Majapahit. Ya, ini yang kita nggak sadar Pak. Ternyata ini pintu keajaiban kita. Lebih hebat daripada kendi Majapahit, pintu Doraemon. Ini semua. Dalilnya apa? Suatu ketika Nabi SAW melihat ada seorang sahabatnya yang meninggal dunia, namanya Abu Salamah. Ya, terus kemudian Nabi memeriksa, aduh ini udah meninggal dunia nih. Karena Abu Salamah adalah pimpinan kaum, itu semua pada panik. Masya Allah, kacau kita, dihancur hidup kita, dan seterusnya. Apa kata Nabi? La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan berkata-kata yang keluar dari mulutmu kecuali yang baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kamu katakan. Tadi kan ngomong hancur, kacau, ini semua dikabulkan, dikeluarkan. Apa kata Ummu Salamah? Astagfirullah, kalau gitu aku minta yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian Ummu Salamah dilamar sama Rasulullah SAW. Lebih baik nggak gantinya? Lebih baik, jauh lebih baik. Maka Bapak Ibu, ini adalah pintu keajaiban di Bumi Tuban. Di sini. Maka ini keluar yang baik-baik saja. Contoh ya begini ya. Ada orang datang sama saya, Pak Nas, hidup saya hancur. Kalau saya nggak berani ngomong gitu Pak. Kata malaikat, amin. Saya nggak berani. Ada orang yang terlalu berani ngomong, aduh Pak Nas, hidup saya hancur. Kalau saya kan dia curhat. Wow, keren, saya bilang gitu. Bingung dia, loh kok keren Pak Nas? Ya coba cerita ada apa? Saya banyak utang Pak Nas. Ya, wow, dahsyat. Wah, Pak Nas mah keren, dahsyat aja gitu. Ya coba cerita berapa emang? 200 juta Pak Nas. Ini orangnya besok datang nagih Pak Nas, bawa polisi, saya mau dipenjara kalau nggak ada uangnya Pak Nas, tolong saya Pak Nas, saya pinjam barang sedikit. Ada 4 ya kata yang dia ulang-ulang tuh, hancur, utang, polisi, penjara. Dan biasanya orang kalau lagi galau, hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara, jadi zikir. Jadi wiridnya bukan subhanallah tapi hancur, utang, polisi, penjara. Saya bilang gini, kamu mau nggak langsung hidupmu ajaib besok? Maksudnya Pak Nas, iya benar, kamu besok ajaib hidupnya. Gimana caranya Pak Nas? Ya saya terangkan lah, la tad'u ala anfusikum, ya. Fa innal malaikata yu'minuna. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Ngomongnya gini, lunas. Belum Pak Nas. Udah pura-pura dulu, karena pura-pura ini bisa jadi doa. Ya. Jadi doa. Doanya apa? Lunas. Tapi itu apa Pak Nas? 200 juta itu kan utang saya. Bukan, itu bukan utang. Itu amanah. Sama aja Pak Nas, beda. Ya, coba sekarang ngomong amanah. Coba ngomong utang.
Itu sama loh maknanya. Cuma nyebutnya nggak enak. Yang amanah kita nyebutnya enak. Jadi saya bilang sama dia, kamu jangan sebut utang, kamu sebutnya itu amanah. Amanah kamu 200 juta, tapi hati kamu sudah lunas. Oh gitu ya Pak Nas. Nah sekarang malam ini saya bilang, kamu sholat taubat. Sholat taubat karena pernah beramanah, berhutang. Sholat taubat. Itu dosanya apa Pak Nas? Iya dosa. Orang yang berhutang atau orang yang ngamanah itu adalah orang yang metik buah sebelum waktunya. Iya, itu dosa itu. Ya, mangga baru segini udah dipetik, ya nggak boleh. Ya, dosa. Sholat taubat. Akhirnya sholat taubatlah dia. Setelah sholat taubat kamu zikir kamu gini, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas. Pak Nas, itu kan bahasa Indonesia, pakai yang bahasa Arab. Sebenarnya itulah inti dari subhanallah. Saya bilang, maha suci Allah, semuanya baik. Coba kan ente nggak ngerti, ente sekarang lagi kepala ente lagi mikir yang nggak bagus, ganti dengan apa yang ente fahami. Ya, nanti kalau ada apa-apa gimana? Udah pokoknya ente besok datang lagi. Ya, dikerjain sama dia. Besoknya datang lagi, panas, alhamdulillah. Gimana udah lunas? Belum. Lah kenapa ente bahagia? Itu panas, orangnya nggak jadi bawa polisi. Itu dia saya bilang. Kamu langsung jadi ajaib. Maksudnya apa Pak Nas? Kemarin itu kan kamu manggil polisi. Polisi datanglah, penjara datanglah, diganti dengan lunas amanah. Ya, maka malaikat cuma ngaminin lunas amanah, polisi nggak ada. Oh gitu ya Pak Nas. Terus gimana? Dia ngomong apa? Dia ngomong kasih waktu Pak Nas. Baik banget ya orang itu ya, ngasih duit lagi. Enggak Pak Nas, cuma ngasih waktu. Ingat, time is money. Waktu adalah uang. Kamu dikasih waktu berarti kamu dikasih uang. Iya juga ya. Akhirnya optimis Pak. Hanya dari mulut nih, hidupnya optimis. Saya bilang terusin, saya bilang lanjutin. Lunas amanah, lunas. Tokonya rame, Masya Allah. Itu konsumen datang berduyun-duyun. Itu karyawannya jujur. Terus kemudian juga ada orang yang narok barang ke dia. Sistemnya konsinyasi, dia nggak perlu modal. Masya Allah, rame ya. Dan itu ribuan kisah seperti itu saya ceritakan di Telegram saya, di YouTube saya. Di YouTube saya nih ada yang kemarin barusan 15 miliar lunas pakai cara Allah ya. 15 miliar lunas ya, di YouTube saya. Nanti Bapak Ibu silakan ke Nasrullah Magnet Rezeki, karena waktu saya sudah habis. Nasrullah Magnet Rezeki ya, silakan dilihat videonya, share, like, and subscribe. YouTuber ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata cara kedua ini adalah ini. Semua yang keluar dari sini itu akan dikabulkan. Maka hati-hati, hati-hati keluar. Contohnya gini ya. Saya sakit, mau sembuh, pergi ke rumah sakit. Dua kata sakit diulang. Kata sembuh cuma satu. Tiga-tiganya dikabul. Ya. Tiga-tiganya dikabul. Makanya hati-hati. Kalau kita mau semuanya, mau cepat sembuh gimana? Saya nggak enak badan, mau sembuh, pergi ke rumah sehat. Loh, coba tanya. Kita kan ketawa ya. Loh kok rumah sehat? Kayaknya kok aneh, janggal. Tanya sama guru bahasa Arab di sini. Ya, orang kalau mau sembuh di Arab perginya kemana? Mustashfa. Mustashfa ini artinya tempat orang sehat. Lah kenapa ke Indonesia diterjemahkannya rumah sakit? Ini siapa yang bertanggung jawab ini? Itu kalau Al-Quran langsung reject Pak. Terjemahan nggak bener gitu. Lah ke Indonesia di rumah sakit. Ini siapa yang bertanggung jawab? Reject itu langsung. Kalau Al-Quran reject langsung. Ya, udah nggak bisa dipakai itu Al-Quran. Masa ke Indonesia jadi rumah sakit? Ini siapa ini yang bikin ini? Kecuali penjajah pengen bikin kita semua begini. Maka kita nggak usah ngikut, karena ada undang-undangnya segala macam. Kita ngubahnya juga nggak gampang. Ubah aja di sini. Aku mau pergi ke rumah sehat. Emang orang bilang, ih, ke rumah sehat. Ya. Termasuk kata susah Pak. Susah ini orang menyebutnya 50 kali sehari. Makin tua makin banyak disebut kata susah itu. Susah, 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 angel, 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 angel. Kata malaikat, amin, amin, amin. Hati-hati Pak ini. Jadi gimana? Caranya adalah ubah kata susah menjadi tidak mudah.
Ya, kenapa? Karena malaikat nggak kenal kata tidak, kata jangan. Jadi tidaknya dicoret. Aduh, tidak mudah ya. Ya, jadi gimana cara mengamalkan magnet rezeki? Memang tidak mudah. Tidaknya dicoret, nanti mudahnya yang diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat diganti tidak ringan, lupa tidak ingat. Ya, sakit kurang sehat. Miskin belum kaya. Nah, kalau seandainya kata-kata ini kita udah ubah, Pak, dan saya ngubahnya 3 tahun, Pak. Ngubah kata susah itu 3 tahun saya ngubahnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak berani lagi ngomong yang begitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, ya ini karena waktunya sudah habis. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau mau dapatin ilmu gratis, ya ini bisa hubungi WA saya 0898. Nah, kenapa? Oh, 0898 2417 744. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di sana. Saya kadang-kadang melakukan Zoom meeting. Siapa yang mau kaji ilmu magnet rezeki lebih dalam, karena ada 101 jurus, Pak, ilmu magnet rezeki ini. Ya, setelah dipelajari semuanya, masya Allah, insya Allah. Yang penting sekarang Bapak Ibu yakin akan terjadi keajaiban. Siapa yang yakin akan terjadi keajaiban pada kehidupannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa hidupnya ajaib, rezekinya berkah berlimpah, panennya selalu berhasil, dagangannya selalu sukses, dan bukan hanya itu, nikmat beribadah, anaknya soleh-soleha, wafatnya husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, mohon izin karena waktunya, ya saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.